Salam Latsar. Perkenalkan, nama saya Zohra Puasa Eskap Nurse, Unit Kerja Puskesmas Kota Timur, Kota Gorontalo. Salah satu core value ASN berakhlak adalah adaptif. Adaptif merupakan perilaku atau karakteristik alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidup dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ataupun ancaman yang muncul. Ada beberapa alasan yang mengharuskan kita untuk memiliki perilaku adaptif. Yang pertama, perubahan lingkungan yang strategis, contoh pemanasan global, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Yang kedua, kompetisi di sektor publik, contoh pemberian atau penamaan kepada negara-negara berdasarkan kemampuan negara tersebut. Yang ketiga, pelayanan mutu atau komitmen mutu. Di sini, individu ataupun organisasi harus memastikan bahwa pelayanan publiknya terselenggara dengan baik, walaupun mereka harus melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap perubahan lingkungan sekitar. Yang keempat, perkembangan teknologi, dan yang kelima, praktek administrasi publik. Perubahan tersebut dapat kita hadapi dengan rumusan VUCA versus VUCA. Yang pertama, volatility atau dunia penuh gejolak dapat kita hadapi dengan vision atau visi atau cita-cita yang jelas. Yang kedua, uncertainty, yaitu dunia penuh dengan ketidakpastian. Hal ini kita bisa hadapi dengan understanding atau pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, complexity, situasi saling menghubungkan atau saling mempengaruhi. Hal ini bisa kita antisipasi dengan clarity atau melihat masa depan dengan jelas. Yang keempat, ambiguitas atau ketidakjelasan. Hal ini bisa kita hadapi dengan agility atau lincah terhadap atau menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Memahami adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi ataupun ancaman yang akan muncul. Dalam perilaku adaptif, kita dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi. Ada beberapa dimensi kreativitas. Yang pertama, fluensi atau memunculkan ide-ide baru. Kemudian yang kedua, flexibility atau menggabungkan atau kombinasi dari ide-ide tersebut. Kemudian yang ketiga ada elaboration atau berpikir secara detail atau bekerja secara detail. Dan yang keempat ada originality, yaitu sifat unik dari ide-ide yang muncul tersebut. Perilaku adaptif dibutuhkan dalam konteks organisasi. Untuk membangun perilaku adaptif dalam suatu organisasi, dibutuhkan unsur-unsur atau fondasi yang akan memperkuat organisasi tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah yang pertama landscape, yang kedua adalah learning atau pembelajaran, dan yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Ada yang dinamakan dengan perilaku adaptif, di mana perilaku adaptif itu sendiri adalah kemampuan seseorang atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau individu atau organisasi guna untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Kemudian perilaku adaptif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perilaku adaptif terhadap lembaga, di mana seseorang atau individu dituntut untuk bisa membiasakan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerja serta memberikan kepuasan kepada stakeholder atau mitra kerjanya. Kemudian yang kedua itu adalah perilaku adaptif terhadap individu itu sendiri. Perilaku adaptif individu itu sendiri, di mana seorang individu itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Materi selanjutnya dalam perilaku adaptif yaitu adaptif dalam konteks organisasi, yaitu merupakan tata kelola yang menghubungkan antara individu, organisasi, dan lembaga dengan pendekatan kolaboratif. Ada 3 komponen kognitif dalam adaptif dalam konteks organisasi. Yang pertama, think ahead atau berpikir ke depan, di mana pemerintah harus sudah mulai berpikir tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, think again atau berpikir lagi, di mana di masa yang akan datang akan ada beberapa peraturan yang menjadi tidak efektif karena perubahan zaman, sehingga pemerintah harus mulai berpikir tentang perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, think across atau berpikir lintas, di mana pemerintah sudah mulai memikirkan atau menciptakan ide-ide dan inovasi sesuai dengan lingkungan masyarakat itu sendiri. Submateri selanjutnya dalam materi perilaku adaptif itu adalah studi kasus tentang perilaku adaptif. Di sini saya mengambil contoh
tentang adaptasi masyarakat terhadap perubahan teknologi dalam bidang ekonomi, khususnya pembayaran non tunai. Di sini saya mengambil contoh misalnya aplikasi Link Aja, kemudian Dana, GoPay, dan lain-lain. Hal ini tentu memudahkan dan lebih mengefisienkan waktu bagi pengguna aplikasi tersebut.